greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sebenarnya sangat mudah loh menganalisa bahwa Presiden Joko Widodo itu berhasil apa enggak memimpin negara Indonesia ini. Berhasil apa tidak mensejahterakan masyarakat di Indonesia saat ini. Berhasil apa tidak pembangunan-pembangunan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, terbukti ketika Presiden berhasil menjalankan roda-roda pemerintahan dengan baik, pasti akan berujung ketika anaknya ada yang masuk politik. Contoh konkretnya saja Gibran. Ketika Presiden Joko Widodo berhasil memimpin Indonesia. Dan juga ketika Gibran, anak sulung dari Presiden Joko Widodo, ketika ingin mencalonkan sebagai wali kota di Solo, pasti masyarakat juga akan memilihnya. Begitupun sebaliknya, yaitu Kaisang. Kaisang dulu sih katanya fokus menjadi pengusaha. Tetapi ternyata Kaisang menyatakan minat untuk masuk ke dunia politik, terjun ke dunia politik. Alhasil, ketika Gibran membocorkan Kaisang kepingin masuk atau terjun ke dunia politik, ternyata disambut baik oleh tokoh-tokoh politik di Indonesia. Ya, sebut saja Prabowo. Prabowo bahkan gembira ketika mendengar Kaisang masuk ke dunia politik. Nah, bahkan ini juga ada rayuan partai saat Kaisang mulai tertarik ke politik. Nah, di sini juga ada rayuan dari PAN, yaitu Kaisang untuk bergabung di PAN. Bayangkan, saya jadi membanding-bandingkan ya. Ya memang sih, putra dari Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono juga sama-sama terjun ke dunia politik. Tetapi kok tidak menjadi kepala daerah ya? Sebut saja kemarin pada tahun 2017, AHY juga mencalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta. Tetapi tidak terpilih, bahkan keok di satu putaran saja. Jika SBY berhasil memimpin Indonesia, pasti masyarakat juga kangen lah akan dipimpin oleh sosok yang seperti SBY lah. Ya siapa lagi lah kalau bukan anaknya yang lebih mirip dengan sosok SBY tersebut. Tetapi juga pada saat pilkada di 2017 yang lalu juga keok di satu putaran saja. Tetapi beda ketika Kaisang di sini mulai tertarik masuk ke dunia politik. Rayuan partai pun juga di sini sangat banyak sekali, seperti PAN, ya bahkan dari Gerindra. Bahkan Prabowo saja menyatakan kegembiraannya ketika Kaisang masuk ke dunia politik. Ini dari Detik News. Putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep disebut mulai tertarik gabung dunia politik. Ketertarikan Kaisang ini disambut rayuan dari partai-partai politik. Kabar ketertarikan Kaisang terjun ke dunia politik disampaikan langsung oleh kakaknya sendiri, Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengatakan Kaisang bicara tertarik masuk politik di hadapan Presiden Joko Widodo. Mungkin kemarin yang kita bicarakan di meja makan itu malah Kaisang. Kaisang kemarin, aku yo kaget. Dia secara terbuka menyampaikan ke saya, ke Bapak ada ketertarikan di dunia politik, ujar Gibran pada 24 Januari 2023. Gibran mengaku tidak tahu langkah yang akan diambil sang adik, apakah akan melenggang ke pemilu 2024 nanti atau tidak. Bahkan di sini rencana Kaisang pun langsung disambut oleh PDIP. Partai berlambang banteng itu bahkan mengajak Kaisang bergabung menjadi kadernya. Dan tidak hanya PDIP saja, bahkan di situ juga ada PAN dan bahkan P3 merayu Kaisang untuk gabung bersama partainya. Tak hanya PDIP saja, Partai Amanat Nasional juga turut merayu Kaisang Pangarep. Waketum PAN, Viva Yoga mengajak Kaisang masuk PAN agar tidak satu partai dengan Gibran. Bahkan di sini juga ada dari P3. P3 juga turut merespon ketertarikan Kaisang Pangarep. Ketua DPP Ahmad Baidowi atau Awik menilai Kaisang sudah dewasa untuk menentukan hak politiknya. Kalau Kaisang tertarik ke dunia politik, itu hak sebagai warga negara. Tentu Mas Kaisang sudah dewasa dan berhak menentukan hak politiknya, kata Awik saat dihubungi kemarin. Jadi menurut saya ini, yaitu Kaisang sampai dirayu oleh partai-partai besar itu, menurut saya sih ada sangkut pautnya dengan Gibran dan juga bahkan Presiden Joko Widodo. Terbukti Presiden Joko Widodo bisa mewujudkan pembangunan di kota Solo, dan bahkan Presiden Joko Widodo juga bisa membuktikan kinerjanya. Terbukti kemarin ada lembaga survei yang menyebut tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai skor yang sangat tinggi, yaitu 76,5%. Itu sangat banyak sekali. Ya bisa jadi dengan kiprah seorang ayah yang sukses dalam memimpin Indonesia dan juga kiprah dari sang kakak, yaitu sukses memimpin kota Solo, menjadi wali kota Solo, akhirnya membawa berkah tersendiri bagi Kaisang.
Terbukti rayuan partai politik ketika Kaisang mulai tertarik ke dunia politik, bahkan juga menarik perhatian parpol-parpol lainnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep disebut mulai tertarik gabung politik. Ketertarikan Kaisang ini disambut rayuan dari partai-partai politik. Kabar ketertarikan Kaisang terjun di dunia politik disampaikan langsung oleh kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengatakan Kaisang secara tertarik masuk politik di hadapan Presiden Joko Widodo. Mungkin kemarin yang kita bicarakan di meja makan itu malah Kaisang. Kaisang kemarin aku yo kaget. Dia secara terbuka menyampaikan ke saya, ke Bapak ada ketertarikan ke dunia politik, ujar Gibran. Gibran juga mengaku tidak tahu langkah yang akan diambil sang adik. Apakah akan melenggang di pemilu 2024 nanti atau tidak? Nggak tahu, 2024, ya kan saya baru dengar kemarin, ujarnya. Kata Gibran, Jokowi juga kaget mendengar pernyataan dari Kaisang itu. Gibran menegaskan bahwa biasanya Kaisang tidak pernah membahas mengenai politik. Menurut Gibran, Kaisang masih melakukan penjajakan dan masih tanya-tanya ke dirinya dan juga Presiden Joko Widodo. Ya, intinya masih tanya-tanya. Tapi memang kemarin dirinya menyatakan pengen gitu. Kan kemarin kita ajak juga ke Solo Safari, Solo Technopark, Ngarso Puro. Ternyata bisa gitu bebernya. Rencana Kaisang ini pun langsung disambut oleh PDIP. Partai berlambang banteng itu bahkan mengajak Kaisang bergabung menjadi kader. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyambut keinginan Kaisang itu karena menjadi prospek bagi dunia politik di kalangan kelompok muda. Menurutnya, masuknya Kaisang ke dunia politik memberi warna yang baik bagi dunia politik. Politik bagi anak muda selama ini cenderung dijauhi karena persepsi terhadap politik yang kurang baik di kalangan anak-anak muda. Kalau Mas Kas yang tertarik masuk politik, saya kira itu prospek bagi dunia politik di kalangan anak-anak muda. Hak siapapun untuk masuk politik. Dan kalau Mas Kaisang masuk politik justru kita harapkan memberi warna yang baik bagi dunia politik, kata Said. Ketua Badan Anggaran DPR ini mengatakan Kaisang harus berpolitik dan berprestasi seperti sang ayah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Kaisang harus berpolitik sebagai panggilan ideologis agar tidak sekedar dikaitkan dengan jaringan keluarganya di pusat kekuasaan. Mas Kaisang harus berpolitik dengan berkinerja, berprestasi seperti yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Berpolitik yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemampuan rakyat. Berpolitik sebagai panggilan ideologis. Hal ini penting agar tidak terpersepsikan politik semata-mata karena jaringan keluarga Mas Kaisang di pusat kekuasaan. Lebih lanjut, Said menilai Kaisang memiliki tantangan dalam berkiprah di politik. Dia mengingatkan jangan sampai kiprahnya di politik dianggap karena semata mendapatkan karpet merah dari keluarganya. Tantangan beliau adalah menunjukkan ke publik bahwa berpolitiknya bukan karena karpet merah dari bapak atau kakaknya, tetapi publik melihat kredibilitas dan potensi yang besar dalam memberi warna positif di dunia politik, sehingga rakyat menerimanya bukan karena anak presiden atau adiknya wali kota, tetapi rekam jejak dan potensinya yang sangat baik, ujar Said. Said pun mengajak Kaisang Pangarep bergabung ke PDIP. Hal ini, kata Said, agar Kaisang dapat merasakan berproses dari bawah. Saya sarankan Mas Kaisang bergabung saja dengan PDI Perjuangan, mendaftar sebagai anggota partai terlebih dahulu, mengikuti jenjang kaderisasi kepartaian di PDI Perjuangan mulai dari tingkat pertama, madya hingga utama. Jenjang kaderisasi mulai dari DPC hingga DPD dan DPP, agar beliau mengerti ideologi dan garis perjuangan partai. Langkah ini penting agar Mas Kaisang bisa merasakan berproses dari bawah, kata dia.